Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala Qur'an fi syahrir Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampaikan di akhir pertengahan bulan Ramadan. Semoga amal-amal yang kita laksanakan dari awal Ramadan sampai sekarang Allah beri ganjaran dengan ganjaran yang terbaik dari sisinya, serta diberikan rahmat, taufik, serta ampunan darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan selain kita berpuasa, disyariatkan kita berpuasa, ada satu kejadian penting yang menjadi sejarah dalam agama kita, yaitu turunnya Al-Quran Karim pada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turun Al-Quran, petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu serta sebagai pembeda. Di ayat yang lain Allah juga berfirman di dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, Inna anzalnahu, sungguh telah kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di dalam Lailatul Qadar. Ayat keduanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita temui di masyarakat kita biasanya di 17 Ramadan kita melaksanakan yang namanya Nuzul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Ada beberapa pendapat tentang turunnya Al-Quran. Ada yang bilang di 17 malam Ramadan, ada yang bilang 21, ada yang bilang 25 Ramadan. Tapi di balik perbedaan pendapat itu, satu hal yang pasti bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam satu waktu di Baitul Izzah, yaitu langit dunia, dalam satu waktu. Setelah itu baru Allah turunkan melalui malaikat Jibril secara bertahap kepada Nabi Muhammad untuk keperluannya. Misalnya pada suatu saat Nabi beserta sahabat pernah terdampar di padang pasir yang luas, dan saat itu masuk waktu sholat. Nah, karena pada waktu itu belum ada ayat tentang tayamum, maka sahabat bingung mau berwudu pakai apa, karena di situ tidak ada air yang terlihat. Maka Allah turunkan ayat tentang tayamum. Maka dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan kebutuhannya dan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terkait dengan peringatan Nuzul Quran, tentunya ini adalah kegiatan yang sangat baik. Di masyarakat kita di malam 17 Ramadan biasanya ada yang melakukan khatam Quran, ada yang melaksanakan pengajian-pengajian atau kajian-kajian ilmu agama. Tentu ini sangat baik. Tapi terkait dengan peringatan Nuzul Quran, tentunya ini tidak ada dalil yang pasti diberitahukan oleh Nabi SAW serta para sahabat.
Akan tetapi kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya baik untuk kita laksanakan. Lebih daripada itu, selain menjadi peringatan-peringatan, tentunya Al-Quran adalah kitab yang mulia. Bagaimana Al-Quran adalah kitab yang mulia, dan kemuliaan itu akan bersambung terhadap apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Contoh, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena dia menurunkan Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi karena dia diturunkan Al-Quran kepadanya serta menjalankan syariat-syariat apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kalau kita lihat seperti malam-malam pada biasanya, akan tetapi pada malam hari itu karena diturunkan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Begitu juga dengan kita. Dengan peringatan nuzul Quran ini, kita sebagai manusia yang belum tentu masuk surga, surganya belum jelas, tentunya kita sangat memerlukan kemuliaan dari Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, kalau bisa dengan menghafalnya, ya. Kalau sudah menghafal, mentadaburinya. Kalau sudah siap mentadaburinya, yang akan lebih baik kalau kita langsung mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga di akhir-akhir Ramadan ini, kita setelah peringatan nuzul Quran ini, kita lebih semangat lagi, lebih semangat membaca, semangat mentadaburinya. Jangan setelah akhir-akhir Ramadan malah tidak ke masjid, malah tidak sholat, malah tidak tarawih di masjid, malah meninggalkan Al-Quran setelah peringatan nuzul Quran. Tentunya ini sangat bertolak belakang dengan peringatan nuzul Quran itu sendiri. Karena peringatan nuzul Quran itu adalah untuk kita lebih semangat mengerjakan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.